salah satu pokok bahasan yang banyak ya pembahasannya. Jadi langsung saja. Jadi untuk pemateri kita akan ditemani oleh kakak kita yang luar biasa, Kak Susanti SPD. Jadi saya akan bacakan CV dari pembicara kita yang luar biasa. Jadi Kak Susanti itu lahir di Cilegon pada tanggal 24 April 1998 ya. Teman-teman jadi memiliki ketertarikan di dunia pendidikan dan ternyata juga Kak Susanti ini merupakan asisten dosen luar biasa sekali dari tahun 2019 sampai 2020, 2021 di mata kuliah Biologi Bumi dan Antariksa dan mata kuliah Pengembangan Ekstrakurikuler serta juga merupakan guru SD wah luar biasa dan Master Teacher Brain Academy Ruang Guru. Wah, ini udah tidak diragukan lagi juga ya, teman-teman. Eh, rekam jejak dari Kak Susanti di bidang pendidikan. Nah, ada penghargaan yang didapat, ada 4 penghargaan, ada award di LPDP 2022, Duta Tutorial Aquat UPI Kampus Serang, The Best Awards 2017 Peak R SMA 1 Cilegon dan juga juara 3 LCC 4 Pilar Competition DS Partit 2015 Sejabodetabek dan Banten. Dan di sini teman-teman bisa dilihat ya sendiri pendidikan dari Kak Susanti. Oke, tadi CV-nya udah dibacain sama Kak Jojo ya. Kita cek sound dulu. Kak Susanti udah hadir. Halo, Kak Medeu hadir. Eh, Damang teh. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Teh mau share screen sendiri. Boleh aku share screen sendiri ya, Teh Medeu ya? Oke, waktunya 25 menit ya Teteh. Mangga untuk Oke, siap. sharing terkait soal kuantitatif. Oke, sebentar ya aku coba share screen. Oh, kok ke sini? Sorry, sorry. Share screen-nya terlihat nggak? Kalau di next slide kelihatan nggak, Teh Medeu? Em, udah Teh. Udah ini belum ya? Ini ke next slide belum? Slideshow belum ya? Nah, ini yang pertama. Masih yang Udah. pertama ini. Ini ya udah introducing, ini seleksi bakat skolastik. Berarti Ada. udah ya. Oke, siap. Kasih Teh Medeu. Oke, aku mulai ya, Teh Medeu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman pejuang beasiswa LPDP ya. Eh, Tadi mungkin sudah dibahas terkait pemecahan masalah ya sama Teh Mia. Kali ini saya coba sharing terkait penalaran kuantitatif yang mungkin kebanyakan dari teman-teman ngerasa oh sulit gitu ya. Gimana sih tips and trick untuk mengerjakan penalaran kuantitatif karena kebanyakan juga pada terlena gitu ya di penalaran kuantitatif seperti itu. Oke, sebelum berlanjut, tadi sudah dikenalkan juga oleh Kak Jojo, moderator kita hari ini. Eh, Lebih dalam lagi ya teman-teman, izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Susanti, saya merupakan URDI LPDP tahun 2022. Saya dapat LPDP di jalur afirmasi prasejahtera. Dan saya juga merupakan alumni dari UPI Kampus Serang di tahun 2021 dan saat ini sedang menempuh pendidikan di S2 Pendidikan Dasar UPI. Jadi kalau teman-teman ngira, oh saya expert gitu ya di bidang kuantitatif, enggak gitu ya teman-teman. Jadi saya hanya apa ya sharing gitu ya, sharing pengalaman yang sebisa saya, semampu saya. Semoga apa yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman gitu ya. Jadi saya bukan expert banget di kuantitatif, tapi saya coba untuk membagi pengalaman saya di bidang kuantitatif gitu ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan kuantitatif, teman-teman ketika teman-teman eh, lulus di tahap administrasi, teman-teman pasti akan berlanjut ke seleksi bakat skolastik bagi yang tidak memiliki LOE ya.
bagi yang memiliki LOA mungkin tes ini akan dilewat gitu ya, langsung ke wawancara. Nah, di tes yang kedua, teman-teman akan dihadapkan oleh seleksi bakat skolastik, di mana di tes ini teman-teman akan dihadapkan oleh dua tes ya. Yang pertama tes bakat skolastik, yang kedua akan ada situational judgment test ya. Tes bakat skolastik ini apa sih gitu ya? Tes bakat skolastik ini merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif dan intelijensia pelamar. Nah, di tes bakat skolastik ini yang teman-teman sudah ketahui ya, ada penalaran verbal, penalaran kuantitatif, dan ada pemecahan masalah. Di penalaran verbal, itu teman-teman akan dihadapkan oleh tiga subtes ya, ada analogi, silogisme, dan analitis. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri berikutnya. Eh, dan waktunya 30 menit untuk 23 soal. Yang kedua, nah ini penalaran kuantitatif yang akan saya bahas. Di penalaran kuantitatif biasanya terdiri dari deret, aritmatika dan aljabar, dan kecukupan data. Nah, waktu untuk mengerjakan penalaran kuantitatif adalah 40 menit untuk 25 soal. Mungkin teman-teman bisa perhitungkan di kuantitatif ini, kira-kira teman-teman harus bisa menyelesaikan satu soal berapa menit gitu ya. Kalau saya perhitungkan di sini mungkin bisa satu menit sampai 1,5 menit gitu ya, teman-teman mengerjakan satu soal gitu. Dan yang terakhir ada pemecahan masalah yang tadi sudah dibahas oleh Tehnia ya, ada teks, ada grafik gitu ya, waktunya 20 menit untuk 12 soal. Oke, kita next. Tadi saya sudah menjelaskan ya komponen dari penalaran kuantitatif. Nah, penalaran kuantitatif ini merupakan kemampuan untuk menalar induktif dan deduktif dalam pemecahan berupa angka-angka. Kalau tadi pemecahan masalah, pemecahannya dari teks atau grafik, tapi kalau untuk kuantitatif itu berupa angka-angka ya. Ada deret tadi yang saya bilang, deret itu terdiri dari deret bilangan atau deret huruf, teman-teman. Terus yang kedua ada aritmatika dan aljabar, biasanya ini terdiri dari hubungan dasar seperti jarak, luas, dan lain sebagainya, banyak banget ya di aritmatika dan aljabar ini, nanti akan ada contohnya. Dan yang terakhir itu ada kecukupan data. Nah, kecukupan data ini merupakan urutan dalam suatu kelompok atau kejadian, urutan nilai atau urutan posisi, di mana nanti teman-teman diminta untuk menjawab pernyataan yang diberikan dengan pernyataan yang diberikan dengan solusi jawaban mana yang tepat gitu ya, antara jawaban satu atau jawaban duanya, solusi satu atau solusi duanya gitu. Oke, di sini saya akan coba membahas ke deret bilangan terlebih dahulu, teman-teman. Ini ada tips and trick untuk deret bilangan. Yang pertama, teman-teman harus mencoba mencari pola atau irama dari deret angka yang disajikan soal ya. Biasanya polanya itu ada yang bertingkat, ada yang uh, pola bilangan prima, bilangan ganjil gitu ya. Itu pola yang harus teman-teman tahu terlebih dahulu gitu ya. Terus yang kedua, karena dalam tes ini yang dinilai adalah kemampuan analisa gitu ya. Dalam memahami pola atau kecenderungan tertentu, maka segera prediksikan seri angka yang ditanyakan soal dengan operasi bilangan mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pengakaran, atau pengkuadratan. Jadi teman-teman ketika teman-teman melihat tes deret bilangan, teman-teman harus memperhatikan di setiap angkanya itu ini harus diapakan sih? Apakah ini dijumlahkan, apakah dikurangkan atau dikalikan gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, jika dengan sistem operasi bilangan yang normal tersebut tidak juga ditemukan polanya, maka segera ambil inisiasi bahwa pola yang dikehendaki merupakan pola bertingkat atau pola yang meloncat. Contoh, angka pertama dengan angka kedua, nggak nemu nih, ini gimana nih, nggak ketemu jawabannya gitu ya. Nah, teman-teman harus mencari polanya. Apakah ini polanya bertingkat, misal angka pertama dengan angka yang ketiga, apakah itu sama gitu ya polanya. Begitupun selanjutnya gitu ya, atau pola yang meloncat seperti itu. Yang keempat, mengingat banyaknya operasi bilangan yang terlibat dalam satu soal, maka jangan terpaku pada deret hitung atau deret ukur perhitungan matematika pada barisan bilangan terdepan yang disajikan soal. Dan yang terakhir, jika teman-teman menemukan dua pola deret angka yang konsisten, maka segera terapkan untuk menemukan jawaban yang dikehendaki. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menemukan nih yang di depan sama yang kedua, udah nemu nih polanya, jangan berlanjut ke yang tengah-tengahnya lagi, langsung aja ke yang di akhirnya kalau teman-teman sudah menemukan pola yang menurut teman-teman tepat gitu ya. Biar apa? Biar menghemat waktu seperti itu. Oke, mungkin saya setelah ini
Saya akan coba memberikan contoh soalnya ke teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menjawab soal ini yang untuk deret bilangan. Saya kasih waktu 1 menit ya teman-teman. Teman-teman boleh eh, apa jawab di kolom komentar. Nah, ini perihal deret bilangan yang pertama contoh soalnya. Boleh teman-teman mungkin aktif menjawab di kolom chat ya. Esh, ada yang sudah bisa menemukan polanya? Oke, ada yang jawab B, 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 B. 6, 7, 14. Oke, B, pola tambah 1 kali 2. Oke, betul ya, teman-teman. Kita coba. Tadi ada yang jawab polanya tambah 1. Oke, ini 2 tambah 1. Itu hasilnya 3. Setelah dari 3 sini dikali 2. Gitu, polanya gitu ya. Begitupun seterusnya gitu ya. Ini berarti 6 tambah 1, 7. 7 kali 2 adalah 14. Seperti itu. Oke. Untuk soal deret bilangan gitu ya di LPDP, mungkin kalau menurut saya ya, kalau pengalaman saya di tahun 2021 tahap 1, 2022 ya, 2022 tahap 1, itu soal awal-awal masih gampang gitu ya. Tapi ketika di akhir-akhir deret bilangan, itu susah banget nemuin polanya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai terlena juga gitu ya dengan deret bilangan ini. Jangan bilang, oh deret bilangan mah gampang gitu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu gitu ya polanya seperti apa. Ini berarti 14. Oke, betul ya. Jawabannya adalah B ya. Oke, kita next teman-teman ke yang kedua. Silakan teman-teman 1 menit waktunya untuk teman-teman menjawab soal itu. Nanti lagi mana repot. Taruh. Mana tutupnya itu dah? Oh, B, 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 B. Oh, ada yang jawab E. B, B. Oke, boleh deh aku mau tanya satu orang. Siapa ya? Kak Ida Irawati, boleh tolong dijelaskan kenapa jawabannya B, Kak? Loncat 2. P. Boleh, Kak? KRS. Iya. Ketiga, Kak. Ya, PT. Kalau ini jangan Oke, tidur. tadi ada yang jawab ya, loncat 2. Kalau teman-teman perhatikan gitu ya, benar gitu ya, ini A ke D ini pasti ada B dengan C. A, B, C, D. Gitu ya. Untuk ke G, pasti ada dua huruf lagi nih yang diloncatin. A, B, C, D, E, F. Ya kan? E, F, Tadi mah. E, F, G. Gitu ya. Setelah ke E, F, G, kita dua huruf lagi jadi HI. Gitu ya. Nah, kalau udah tahu seperti ini langsung aja teman-teman ke M-nya gitu ya. Berarti habis M, MNO. Berarti di sini P. Gitu ya. Setelah P, QR. Berarti di sini S. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu teman-teman. Oke, sudah banyak yang jawab betul ya. Jawabannya adalah B. Oke, next. Kita akan masuk ke pola aritmatika. Mungkin ini saya tidak bisa memberikan tips and trick untuk pola aritmatika ya. Untuk tes aritmatika. Kenapa? Karena kalau aritmatika ini biasanya kebanyakan kita harus tahu rumus gitu ya. Kita harus benar-benar fokus untuk menghitung gitu. Jadi teman-teman harus perbanyak latihan soal. Kalau untuk di kuantitatif saya selalu bilang perbanyak latihan soal karena dengan perbanyak latihan soal teman-teman akan tahu nih, oh pola soal ini
jawabnya seperti ini. Seperti itu ya. Ini saya ada 2 soal kalau nggak salah untuk aritmatika. Teman-teman boleh tolong dijawab soal ini. Saya kasih waktu 2 menit deh ya untuk soal ini. 2 menit, silakan teman-teman jawab soal ini. Kalau udah nemu jawabannya, boleh kirim di grup chat ya. Ragu, tapi saya A aja kakak. Kalau salah, mengingat lagi nanti kakak. Oke, siap. Nggak apa-apa gitu ya. Kita belajar bareng-bareng di sini ya. Coba teman-teman ada yang jawab lain? Selain Kak Aldi tadi jawab A ya. Kita coba hitung bersama nanti ya teman-teman. A, Kak, sepertinya oke. A juga. Jawabannya E, karena sudah pernah dibahas di YouTube Saung. Oke. Jadi melihat di ini ya, pembahasan YouTube Saung ya. Oke. Coba deh kalau Kak Ahmad Leonardo Yusuf eh, sudah pernah lihat YouTube Saung, gimana nih cara bahas soal ini, Kak Leonardo, Kak Ahmad. Boleh on mic, Kak. Karena M kuadrat. Belum tahu caranya Kak, cuma sempat nonton di YouTube. Oke, belum tahu Jadi caranya ya. sempat Oke, kita bahas ya udah teman-teman sempat sedikit. lihat juga, udah ngetes-ngetes kerja. Tapi ketika pindah di soal-soal yang lain, balik ulang ke sini lupa ulang. Oh iya, baik. Kalau teman-teman punya soal seperti ini gitu ya, teman-teman perhatikan. Ini eh, bangun datar ya, teman-teman. Kita lihat ini adalah bangun datar. Bangun datar biasanya eh, identik dengan luas keliling gitu ya. Nah, di sini identiknya dengan luas. Teman-teman bisa eh, cek dulu di sini Pak Jabir mempunyai kebun berbentuk persegi panjang. Nah, ini kan persegi panjang ya, dengan luasnya sudah diketahui 432 meter persegi. Selisih panjang dan lebar. Oke, kita lihat di situ ada selisih panjang dan lebar ya. Sebentar. Selisih panjang dan lebar. Panjang dikurang lebar, yang namanya selisih pasti dikurang ya. Panjang dikurang lebar sama dengan 6 meter. Oke ya. Dari persamaan P dikurang L sama dengan 6 meter ini, kita bisa tulis ya P sama dengan L ditambah M. L ditambah 6, sorry. L ditambah 6. Lebar ditambah 6 gitu ya. Ini persamaan yang pertama. Oke. Persamaan yang kedua dari mana? Dari sini, dari luasnya. Luasnya sama dengan 432. Nah, kita ingat lagi, rumus luas itu apa sih? Luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar ya. Nah, di sini luasnya sudah diketahui 432. 432 sama dengan panjangnya adalah L ditambah M. Berarti L ditambah M. L ditambah M lagi sih. L ditambah 6, sorry. L ditambah 6 dikali L. Ya, luas itu panjang kali L ya. Dikali L.
Betul, Kak Maria. Nah, kita tulis di sini 432 sama dengan ini masuk ke pengkuadratan ya. L dikali L jadi L kuadrat. L kuadrat lanjut 6 kali L jadi 6L ditambah 6L. Oke, setelah ini gimana caranya? Ada yang sudah bisa menjawab? 24 kali 18 dari mana nih, Kak Maria Ulfa? Boleh deh share. Kenapa 24 kali 18 jadinya? Mana Kak Maria? Kak Maria Ulfa. Bentar ya, teman-teman. Halo Kak. Iya, halo. Ya, ini tadi saya coba mengerjakan. Ini setahu saya nanti harus cari dua angka yang kalau dikalikan itu hasilnya 432 dan kalau dicari selisihnya itu harus 6. Oke. Jadi berapa itu, Kak? Jadinya ketemu 24 dan 18. Jadi nanti akan seperti ini. 432 sama dengan L kuadrat plus 6L, kemudian L kuadrat plus 6L dikurangi 432 sama dengan 0, kemudian di persamaan kuadrat ya Kak ya. Ya, Nanti betul. di Masuk ke persamaan kurung, kuadrat. ya. Nanti jadinya kurung, ya dilanjut dulu. 6L sama, min 432 sama dengan 0. Oke, lanjut, Kak. Kemudian masuk ke persamaan kuadrat, kurung buka L ditambah 24, Betul. kurung tutup, kurung buka lagi, L dikurang 18. Oke, betul, Kak. Jujur nggak Kemudian paham. Oke, terus gimana nih, Kak? jadinya yang sebelah kiri 24-nya dikeluarin menjadi L sama dengan min 24, Betul, L sama dengan min 24. lalu L sama dengan 18. L sama dengan 18. Kita cari yang positif, jadi lebarnya itu 18. Oke, lebarnya 18. Ya, kemudian dimasukkan, tadi diketahui bahwa L plus 6 itu sama dengan panjang. Jadi panjangnya itu L ditambah 6 menjadi 18 ditambah 6, 24. 24. Oke. Panjangnya 24 gitu ya. Ya, Sebetulnya dari persamaan yang L plus 24 ini juga kita bisa mengambil kesimpulan juga ya. L sama dengan negatif 24. ya. Ini bisa kita jadikan panjangnya adalah 24 seperti itu. Terus langkah berikutnya adalah gimana nih Kak siapa? Kak Maria. Ya, langkah berikutnya berarti tinggal dimasukkan ke rumusnya ya, Kak. Karena Betul. luasnya utuh sudah kita ketahui 432, berarti luas jalannya dikurangi kotak yang biru itu ya, Kak. Panjangnya menjadi 22. Luas jalannya sama dengan tadi Sama dengan 432 ya dari ya, total keseluruhan kebunnya betul dikurang dikurangi ya kurung buka panjang panjang. kali lebar, tapi ini panjang kali lebarnya persegi panjang yang biru yang udah dikurangi jalan. Oke. Yang biru itu karena memang di sini ya teman-teman ya. Karena di sini tadi bilang akan dibuat jalan selebar 1 meter ya. Di sini 1 meter gitu ya. Di sini 1 meter. Itu ya, ini nih. Sorry, ini salah. Nah, ini yang akan dibuat jalan nih teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu di sini kan panjangnya tadi. Mohon maaf ya, Kak. Mari aku lanjutin. Tadi kan Iya, lebarnya di sini 18 ya. Di sini 24. Oke. 18 ini dikurang ini ya,
ke sini 1 meter, 1 meter, ya 1 meter di sini 1 meter, berarti dikurang 2. Maka dia lebar yang biru ini adalah 16 gitu. Yang 24 karena di sini ada 1 meter, di sini 1 meter dipotong, jadi 22 gitu. Nah, tadi benar kata Kak Maria, terima kasih Kak Maria sudah bantu menjawab ya. 432 di sini dikurang panjang kali lebar yang biru. Yang persegi biru itu 22 kali 16. 22 kali 16. Nah, ini tinggal hitung ya, 432 dikurang 352. Oke, maka hasilnya adalah 80 meter persegi. Ini teman-teman jawaban yang betulnya. Oke. Kak, izin mengingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi, Kak. Oh, oke. Kok ke stop sebentar, teman-teman. Oke, karena waktunya udah cukup. Oke. Ternyata kalau Oke. kuantitatif emang gitu ya. Oke, ini sedikit pembahasan yang saya catat ya, teman-teman. Oke, kita next mungkin ya, teman-teman. Ini soal yang udah dijawab ya. Ini mungkin soal yang mungkin teman-teman akan terkecoh gitu ya. Jika x kuadrat min 4 sama dengan 0 dan y sama dengan 2, maka pernyataan berikut yang benar yang mana gitu ya. Nah, di sini kan x kuadrat min 4 sama dengan 0 ini persamaan kuadratnya adalah x min 2 sama x plus 2 ya, teman-teman ya. X min 2, x kuadrat sama dengan 4 gitu ya. X kuadrat sama dengan 4. Nah, x kuadratnya ini, x-nya ini kita akarkan dari 4, x plus minus akar 4 gitu ya. Kenapa plus minus akar 4? Karena kalau kita masukin x-nya 2, x-nya 2 kuadrat min 4 sama dengan 0 gitu ya. Ataupun kita masukin x-nya min 2 kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 juga gitu ya. Makanya ini jawabannya adalah yang D, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Jadi jangan sampai terkecoh ya teman-teman kalau misalkan nggak pakai X plus minus akar 4 nanti kalian pasti akan kekecoh. Jawabannya adalah X sama dengan Y. Mungkin ya gitu ya. Mungkin nanti kalau teman-teman nggak paham, boleh nanti ditanyakan di akhir ya. Karena kita agak ngebut. Oke, kita next. Oke, kita next ya teman-teman ke soal kecukupan data. Nah, ini untuk tips and trick kecukupan data, teman-teman harus hafalkan opsi jawaban terlebih dahulu ya, teman-teman. Biasanya kecukupan data ini jawabannya ABC-nya itu sama gitu ya, teman-teman. Apakah jawaban yang nomor satu itu bisa cukup menjawab pertanyaan, atau mungkin jawaban 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Begitupun yang seterusnya ya, teman-teman. Sampai teman-teman harus tahu itu. Terus coba perhatikan pernyataan yang diberikan dan apa yang ditanyakan. Coba jawablah pertanyaan tanpa informasi 1 dan 2. Apakah pertanyaan tanpa informasi 1 dan 2 ini bisa dijawab atau enggak? Kalau misalkan enggak, coba lihat lagi pernyataan yang pertama. Jika 1 digunakan, apakah jawaban akan ditemukan? Nah, kalau misalkan ternyata nggak ditemukan, coba untuk pernyataan keduanya. Apakah dengan pernyataan kedua bisa untuk menemukan jawaban gitu ya? Ternyata kedua nggak bisa nih, teman-teman. Nah, teman-teman harus lihat apakah 1 dan 2 bisa digunakan bersama-sama. Kalau misalkan ternyata 1 dan 2 nggak bisa digunakan bersama-sama gitu ya, atau mungkin masih ada kekurangan informasi, sudah pasti jawabannya itu E gitu ya. Jawaban 1 dan 2 itu tidak bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, ini contoh soal untuk kecukupan data, teman-teman. Saya coba lanjut aja ya, teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau soal ini, nanti saya akan kirim ya soal PPT-nya. Nah, di sini diberikan pertanyaan, berapa panjang BD? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pernyataan pertama, AB sama dengan 3. AC sama dengan 7 untuk pernyataan keduanya. Kita lihat dulu, teman-teman. Di pernyataan 1, apakah AB sama dengan 3 informasi ini masih kurang atau cukup untuk menentukan panjang BD?
Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau kita cuma dapat AB-nya doang gitu ya, AB-nya 3, ternyata informasi ini nggak cukup, teman-teman. Kenapa? Karena cuma AB doang. Sementara kalau misalkan dalam rumus Pitagoras ya, harus ada dua sisi yang harus diketahui gitu ya. Nah, selanjutnya, diketahui AC sama dengan 7. Sama, informasi ini juga masih kurang cukup untuk menentukan panjang BD. Kenapa? Kita jangan lihat pernyataan satunya ya. Kita tutup dulu pernyataan satu, kita lihat pernyataan dua. Oh, ternyata pernyataan dua juga masih sama gitu ya, yang diketahui hanya satu sisi AC doang gitu ya. Selanjutnya, kalau dua-duanya ternyata pernyataan satu saja nggak bisa, pernyataan dua saja nggak bisa, kita cari keduanya. Ya, gunakan kedua pernyataan. Diketahui AB sama dengan 3 dan AC sama dengan 7 dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, teman-teman bisa dapat nih seperti ini gitu ya. Jika BD sama dengan X, maka DC sama dengan BC dikurang BD sama dengan 2 akar 10 min X gitu. Nah, itu teman-teman bisa baca dulu ya untuk pembahasan ini. Saya coba kebut ke tips and triknya aja. Nah, ini jawabannya adalah C. Nanti kalau teman-teman masih belum paham, nanti coba tanyakan ya. Oke, selanjutnya saya coba bahas ke situational judgment test terlebih dahulu, teman-teman. Di situational judgment test ini, teman-teman akan ketemu dengan tes kepribadian yang dikembangkan dengan mengembangkan bentuk penilaian terhadap situasi pelamar. Jadi kalau untuk situational judgment test, nggak ada skor apapun itu ya, teman-teman. Jadi teman-teman eh ini apa ya, jawabannya itu berdasarkan apa yang diyakini oleh teman-teman, diharapkan atau kebiasaan yang pernah teman-teman lakukan. Tapi ya menurut saya soal situational judgment test ini walaupun nggak dinilai gitu ya, eh, menurut saya ada lah gitu ya yang untuk melihat seberapa baik sih karakter teman-teman gitu di tes ini gitu ya. Nah, ini contoh soalnya, Anda seringkali membantu teman Anda ketika diminta bantuan. Namun, dia jarang sekali membantu ketika Anda membutuhkan pertolongan. Suatu saat, dompet teman Anda kecopetan. Ia membutuhkan uang untuk mengurus transportasi pengurusan dokumen-dokumen yang hilang. Nah, apa yang Anda lakukan gitu ya? Yang A, langsung memberikan bantuan meskipun agak merasa jengkel gitu ya. Nah, teman-teman berarti ini ada rasa balas dendam ya gitu ya. Bukan balas dendam, merasa mengingat kembali kesalahan yang pernah terjadi gitu ya. Yang kedua, menawarinya bantuan agar tidak dikira sombong. Ini ngebantu tapi biar kita nggak dikira sombong. Atau yang ketiga, yang C, tidak memberikan bantuan kecuali jika ia memintanya. Ini lumayan jahat gitu ya. Atau yang terakhir nih, jahat banget, tidak membantunya agar ia memahami kesombongannya gitu ya. Nah, ini eh, lagi-lagi ya, SJT ini nggak ada skornya, tapi untuk mengukur atau menilai seberapa baik sih karakter teman-teman gitu. Oke, ini untuk waktu ujiannya, teman-teman sedikit saya bahas. Untuk waktu ujiannya, itu teman-teman bisa mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu teman-teman bebas mengerjakan soal TBS ini di jam berapa aja, tapi di antara rentan waktu itu. Gitu ya. Jadi batas aman teman-teman mulai itu jam 2. Kenapa? Karena TBS ini waktunya 90 menit gitu ya. Kalau nggak salah 90 menit untuk TBS, SJT-nya berapa menit ya? Saya lupa SJT-nya berapa menit. Nanti teman-teman bisa cari tahu gitu ya. Nah, untuk tata tertibnya teman-teman juga harus perhatikan gitu ya, harus on cam, harus sendiri, nggak boleh ada siapapun itu, rapi dan sopan pakaiannya, nggak boleh pakai masker, nggak boleh pakai alat-alat lain, headset atau apa gitu ya, boleh menggunakan alat tulis, nggak boleh pergi kemana-mana, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh pakai aplikasi yang lain. Jadi teman-teman harus patuhi juga tata tertib ujian ini gitu ya, untuk keberlangsungan mengerjakan TBS. Oke, ini sedikit pengalaman mungkin ya teman-teman yang saya pernah lakukan ketika menghadapi TBS. Saya coba belajar gitu ya, ada kotretan dan segala macamnya untuk apa? Untuk apa ya? Ngelihat lagi gitu ya catatan-catatannya gitu ya. Jangan ngelihat tulisan saya yang jelek ya teman-teman. Oke, ini mungkin pengalaman di TBS mungkin sama seperti teman-teman, ada excitednya, insecure-nya, cemas, nervous, khawatir dan anything gitu ya. Terus harus apa sih saya gitu ya? Tenang gitu ya teman-teman, harus tenang, jangan panik gitu ya, positive thinking bahwa TBS ini akan apa ya, akan bisa terlaksana dengan baik dan teman-teman bisa apa menjadi worthy LPDP gitu ya. Dan jangan lupa siapkan diri teman-teman, terakhir bisa teman-teman juga untuk bersyukur. Nah, ini untuk tips secara keseluruhan di TBS, teman-teman harus rutin mengerjakan soal, terutama untuk kuantitatif ya teman-teman. Kalau kuantitatif tidak dirutinkan mengerjakan soal,
Itu menurut saya sulit gitu ya. Kalau teman-teman terbiasa mengerjakan soal, teman-teman akan mengetahui pola kuantitatif itu seperti apa. Buat agenda khusus nih teman-teman untuk mengerjakan soal, walaupun hanya 30 menit per hari gitu ya. Walaupun mungkin 30 menit itu 2 soal, 3 soal, it's okay teman-teman. Biar teman-teman bisa tahu gitu ya. Oh, soal ini sudah pernah saya coba gitu. Nah itu. Yang kedua, diskusikan pemahaman pada sesama pejuang seperti sekarang. Kalau mungkin di Saung nanti ada peer teaching TBS, teman-teman nanti manfaatkan, maksimalkan program tersebut gitu ya, untuk diskusi bersama para pejuang terkait pengerjaan soal dengan sesama pejuang lainnya gitu ya. Yang ketiga, persiapkan peralatan dan kondisi tubuhnya. Jangan sampai down gitu ya, karena kalau TBS apalagi baru melihat soal kuantitatif udah down, wah itu udah nanti ke depannya sulit untuk melaksanakan tes sampai akhir. Selain kondisi tubuh, kendala teknis juga ya. Pernah terjadi di angkatan saya, kendala teknisnya itu di laptop atau aplikasinya itu sulit gitu ya, sulit terinstall di laptopnya atau laptopnya tidak eh, bisa menjangkau aplikasi tersebut. Jadi teman-teman harus persiapkan alat-alatnya gitu ya dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai ketika ingin tes teman-teman malah kelabakan gitu ya. Nah, keempat, biasa membaca cepat soal. Biasakan teman-teman harus membaca cepat soalnya, apalagi di matematika itu 1,6 menit mungkin ya per soal. Jadi teman-teman harus biasakan itu. Jangan terlalu lama menghabiskan waktu untuk membaca soal atau informasi. Kalau sekiranya teman-teman merasa ada soal yang sulit, coba teman-teman lewat dulu ke soal yang mudah gitu ya. Di TBS bisa melewati soal gitu ya. Lewat soal ke yang mudah dulu itu boleh teman-teman. Jadi teman-teman biasakan membaca cepat soal. Dan yang terakhir nih teman-teman, penting banget teman-teman harus fokus pada harus fokus dalam mengerjakan soal dan jangan fokus pada salah satu soal. Jadi kalau teman-teman fokusnya cuma ke salah satu soal, rugi teman-teman nanti ke soal berikutnya. Ya, berikan batasan waktu pada satu soal, tandai jika sulit dan lewati dulu terlebih dahulu. Nah, itu yang tadi saya bahas ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian karena waktunya juga mepet ya. Terima kasih untuk apa namanya pembahasan kuantitatif ya, sharing session ke kuantitatif ini. Mungkin kalau misalkan ada yang ditanyakan di akhir akan saya coba bantu jawab. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator Kak Jo. Oke, terima kasih banget pembicara kita yang luar biasa, Teh Susanti ya, yang sudah menjelaskan dan memberikan ilmu kepada kita. Nggak kerasa ya, waktunya udah 30 menit lebih. Ya, luar biasa banget materinya. Nanti teman-teman kalau mau perdalam ya nanti sebentar akan dijelaskan lagi. Nanti ada sistem pendampingan TBS dari Saung ya untuk lebih memantapkan persiapan teman-teman terkait kuantitatif ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan nanti sebentar ya. Dan selanjutnya teman-teman kita akan menuju ke pemateri ketiga. Tapi sebelumnya terima kasih ya Teh Susanti sudah rela untuk membagi ilmu di malam hari ini. Nah, untuk pemateri ketiga di materi kemampuan verbal akan dibawakan oleh Kak Yuni Aldriani Lubis. Jadi Kak Yuni ini merupakan juga award di beasiswa LPDP tahap 1 ya teman-teman. PK 210. Mungkin teman-teman juga ada yang bertanya apa itu PK. PK itu kayak angkatan ya atau persiapan keberangkatan. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa ya ada yang satu PK bareng. Amin. Ya, dan juga Kak Yuni ini merupakan award di beasiswa kursus bahasa Inggris CIB, kemudian award di beasiswa PPA pada tahun 2018 di Teknik Kimia USU. Dan untuk organisasi menjadi volunteer di Leto LPDP, volunteer mentor di LPDP CBBI, kemudian volunteer mentor Saung LPDP, dan anggota Binwil Sumut Miti KM